Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Sudah bangun belum? Iya. Sahur, 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 sahur. Ayo sahur, bangun, 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 bangun. Arab sahur, ora sahur, sakarepmu. Ya, itu di depan masih ada yang jual sate guys. Silahkan dipesan yang belum sahur. Oke, kali ini menemani sahur yang ketiga ya. Kita ada menu sahur 2 unit ya. Ini HP Samsung semua guys. Oke, jadi ada 2 HP Samsung ya. Nah, ini itu HP Samsung di saat kemarin saya perbaiki mati lampu guys. Iya. Nah, ini bagaimana nasibnya kita akan bahas ya. Lalu yang sebelah paling bawah atau yang warna hitam ini baru tadi ya, itu dapat servisannya. Oke, kali ini kita akan lakukan double kill. Nah, untuk yang pertama kita bahas Samsung J3 2016. Nah, ini J3 2016 ya. Ya, jadi HP ini setelah saya tanyakan kronologinya disebabkan karena tidak terjadi apa-apa. Intinya HP ini tuh dinyalakan tidak mau ya. Namun bilangnya saat dicas itu ada respon. Nah, ini saya coba cas ya. Saat coba dicas itu ada respon dari HP-nya. Berarti indikasinya HP ini itu no power ya. Mau dicas tapi tidak mau dinyalakan. Nah, untuk kasus no power ini banyak faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya switch tombol on off-nya yang rusak, jalur on off-nya yang putus, ataupun bagian bodi ya, untuk di bagian tombolnya itu yang rusak. Kalau untuk di IC power itu mustahil guys, karena dengan ciri-ciri bisa dicas itu artinya IC power bagus ya, bekerja dengan baik. Ini berarti kerusakan di antara switch tombol power ataupun jalurnya ya. Nah, yang perlu diketahui ini Samsung J3 2016. Untuk pencopotan di mesin kita mesti angkat dulu LCD frame-nya. Nah, ini kelihatannya belum pernah dibongkar guys. Dan untuk kasus yang ringan kayak ganti cas ataupun ganti tombol power, dengan tingkat resiko yang seperti ini itu mesti kita pikirkan ya berapa jasanya. Jadi tidak semua dipukul rata ya, tergantung tingkat resiko. Nah, kalau kasus di Samsung J3 ini, jika kita ceroboh bisa aja pecah LCD-nya lalu kita ganti. Padahal yang akan kita tangani itu kasus yang ringan ya. Ya, contohnya HP ini no power. Indikasinya di jalur power ya antara switch tombol ataupun jalurnya. Nah, ini untuk membuka LCD saya bantu dengan blower lalu diseket ya seperti ini. Jadi buka LCD-nya itu bukan LCD lalu frame ya, tapi dia satu kesatuan dengan frame tengah ya. Yang kita buka itu di bagian tulangannya seperti ini, bukan di LCD yang terpisah ya. Jadi mesti dipahami
alurnya. Jangan sampai kita terus copot LCD-nya dulu. Yang kita mesti lakukan itu satu full body plus frame ya LCD-nya itu. Nah, ini sudah terangkat. Nah, seperti ini yang saya maksud. Jadi kondisi mesin itu terjepit di frame antara LCD-nya. Yang kita angkat itu tulangannya ya. Namun untuk kasus seperti halnya LCD belum pernah dibongkar, itu tingkat resikonya lebih tinggi ya, karena ya nggak cocok saja. Nah, setelah saya coba nyalakan ternyata nyala guys. Berarti indikasinya itu tombol ini yang bermasalah. Jadi kebanyakan di HP Samsung tipe-tipe lama yang rusak itu di tombol fisiknya yang ada di bodi tulangan. Kalau di switch tombol powernya itu aman ya rata-rata. Nah, ini saya coba untuk tombolnya itu berfungsi dengan baik ya, tombol powernya. Jadi kerusakan itu bukan di switch tombol power, melainkan di tombol plastik tulangannya atau di bodinya. Mungkin efek dari terkikis karetnya sudah tidak ngancing lagi sehingga dia jatuh ke dalam ya untuk tombolnya. Nah, ini penampakan dari tombolnya. Jadi tombol ini biasanya di kanan kirinya tuh ada karet ya untuk pengait di tulangan. Nah, kalau ini kan sudah rapuh, karetnya sudah merotol ya. Dan solusinya biasanya kalau kasus seperti ini tuh tinggal dipotongkan bekas kartu SIM kecil saja lalu dilem ya di tengahnya. Nah, setelah saya konfirmasi pemilik, saya menawarkan saya punya tulangan yang bagus walaupun second, dan pemilik setuju ya dan deal. Jadi nggak perlu diakalin tambahin potongan kartu SIM, karena biasanya itu pun juga kadang nggak presisi ya. Nah, jadi ya tulangan yang saya punya ini saya pasangkan langsung ya, walaupun bekas tapi masih mulus guys. Oke, ini tombolnya sudah berfungsi dengan baik karena karetnya masih bagus. Kalau yang ini bawaan dari HP-nya tadi sudah kropos ya. Ya, simpel saja guys untuk kasus no power. Jadi no power di sini yang penting dicas mau. Nah, itu kasusnya itu di jalur tombol power on off-nya. Lalu ada kasus no power lagi kalau dicas tidak mau, dinyalakan tidak mau, lalu dicek power supply, jarum tidak bergerak, itu no power ya. Bisa jadi itu di IC powernya yang bermasalah. Jadi bisa dibedakan ya, kasus no power tuh banyak jenisnya atau faktor penyebabnya. Oke, ini ya tinggal dirapikan seperti ini ya. Dan ini yang saya punya ini tulangannya lumayan guys, masih mulus. Ya, sebetulnya jika tidak punya tulangan pengganti ya yang tombol bekas tadi bisa diakalin ya, dengan dipotongkan bekas kartu SIM, potong dadu seperti itu, lalu dilem di bagian tengahnya ya. Saya pernah bikinkan untuk di kasus Samsung, kalau tidak salah dulu di Samsung Galaxy V ya. Oke, ini sudah normal. Jadi tombol sudah respon dengan cepat. Nah, ini nggak tahu kenapa untuk Samsung nih banyak sekali kasus di area tombol bodinya, bukan di switch tombol on off-nya. Nah, ini kasus selesai guys, dan siap diberikan sama pemilik. Iya.
Ya walaupun sepele, kita mesti hati-hati juga ya di saat bongkar LCD-nya. Jangan pula kita nombok ganti LCD-nya. Oke, kasus yang kedua. Di saat kemarin saya perbaiki HP ini, itu mati lampu guys. Nah itu belum sempat saya teruskan, dan malam ini menuruti di kolom komentar ya yang menanyakan gimana nasibnya yang mati lampu. Oke, kali ini ya kita akan coba bahas. Nah ini baterai sudah saya cas dengan desktop ya. Kemarin kan saya penasaran mesin patah apakah normal semuanya. Kita akan coba ya. Nah ini sengaja memang LCD untuk segel tidak saya buka ya. Ya, walaupun ini kondisi mesin patah, tapi dia bisa dinyalakan. Namun kendala lagi guys, layar sentuh tidak berfungsi. Iya. Aduh. Ini baru kita dapati kasusnya, layar sentuh tidak berfungsi. Lalu tidak mau dicas. Wow. Amazing guys. Nah ini saya akan coba dengan touchscreen yang baru ya. Kasusnya ini wow. Terus berapa ini kalau mau diperbaiki biayanya? Apakah pemilik mau? Yang jelas LCD aja sudah ganti, touchscreen juga mesti diganti ya, karena tadi tidak berfungsi. Atau mungkin jalur touchscreennya kita coba dengan yang baru. Kalau ini juga tidak berfungsi, berarti ya di mesin yang rusak ya, jalur touchscreennya. Ya ini kita akan tes langsung ya. Ya saya nyalakan. Ya Samsung Galaxy J2 Prime. Jadi ini berapa hari yang lalu saat perbaikan mati lampu guys. Oh saat sahur pertama ya. Oke ini kita tunggu ya sampai ke tampilan menu. Wow tapi kok redup ini, pencerahannya kayaknya setelannya rendah ini ya. Ternyata bisa berfungsi guys untuk touchscreennya, berarti touchscreen ya juga harus diganti ya. Lalu sinyal kelihatannya tidak ada guys, bisa diperhatiin dia hanya panggilan darurat. Aduh banyak betul penyakitnya ini ya. Jelas ya karena mesin terbelah menjadi dua ya, terkunci pola ya. Jadi saya tidak bisa meningkatkan kecerahan sedikit saja karena ini agak buram ya, agak redup. Nah ini saya coba cas juga tidak ada respon, berarti jalur-jalur jemperan itu apa fungsinya ya? Seharusnya kan bisa ya, karena sebelumnya itu ya nggak tahu saya normal atau tidak. Intinya di saat buka tuh banyak tali jemuran ya, dan mesin pun patah. Nah ini bisa diperhatiin ya, jadi sinyal itu hanya panggilan darurat. Wow ini mau berapa jasanya kalau perbaiki ini ya, belum ganti partnya, ganti LCD sama touchscreen itu aja sudah berapa ya. Lalu kalau kita fokus di perbaikan lagi, kasusnya ada berapa itu? Not charging, sinyal tidak ada, yang jelas mic juga bermasalah. Aduh lemas guys. Wow ya ini sebetulnya terlalu memaksakan ya, kondisi mesin yang sudah seharusnya itu dimakamkan.
Karena ya kalau tadi itu mesin tidak patah ya masih bisa lah kita apa istilahnya repair ya, atau kita perbaiki dengan maksimal. Tapi kalau mesin sudah patah begini, otomatis jalur yang ada di PCB itu putus semua bagian bawah. Nah ini dari dioda pun di jumper hingga ke area charging ya. Ini untuk sinyalnya putus, dia jelas putus ya karena patah mesinnya. Ya, jadi setelah berunding konfirmasi sama pemilik ya, saya uraikan part yang mesti diganti, LCD touchscreen, lalu kasus yang mesti diperbaiki, tidak ada sinyal, tidak mau dicas, dan jalur mic tentunya akan dicek juga ya. Nah dari beberapa uraian ini kesimpulannya suruh pasang kembali guys sama pemilik. Wah pasang lagi lah om. Nggak cucuk memang ya, jelas ya kalau mau diperbaiki dan diganti nggak cucuk, itu betul sekali nggak worth it lah. Karena kalau kita bandingkan ya di HP second J2 Prime kan sekarang di angka-angka ya relatif lah ya, harga secondnya ada yang 4,5, 500, 600 tergantung kondisi ya, itu bisa dapat. Nah kalau ini dipaksakan ya jelas tidak worth it ya. Oke, saya akan kukut kembali. Saya akan rapikan kembali maksudnya. Jadi memang ya mungkin harapan pemilik itu kan hanya ganti LCD saja ya, tapi ternyata setelah kita cek itu kan touchscreen juga tidak berfungsi, lalu untuk jalur mesin bawah juga semua rata-rata tidak berfungsi, sinyal tidak ada, dicas tidak mau, mic yang belum saya coba, tapi yang pasti mic juga tidak bisa. Oke. Sahur kita malam ini ada 2 HP Samsung ya. Yang terakhir ini kukut guys, bungkus karena tidak worth it. Jadi ya untuk selanjutnya mudah-mudahan tiap hari ada servisan ya, sehingga di saat-saat sahur begini bisa kita bahas bareng-bareng untuk menemani waktu sahur kita. Ya apapun disyukuri ya, walaupun kadang itu dapat servisan, kadang enggak, intinya kita tuh tetap berusaha ya. Jangan lupa bersyukur hari ini, itu kuncinya, supaya lebih ditambah lagi iya. Oke, bungkus. Terima kasih ya atas supportnya selama ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.